Halo Gicomania Nusantara, semoga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, agar tetap bisa menikmati segelas kopi dan sebatang rokok sembari duduk di teras sambil menikmati indahnya kicauan burung kesayangan kita. Dan kali ini Akbar B58 akan membahas tentang kacer yang mulai mandiri. Loh, kenapa dijemur? Kenapa juga dimandiin? Itu kan baru umur berapa bulan, baru juga mulai makan sendiri. Teman pas datang pernah nanya begitu. Oke, jadi gini, kan burung ini kan kita yang rawat, ya kita lah majikannya. Ya sudah sewajarnya kita memberi apa yang dia mau. Itu namanya perawatan. Kalau kalian simak channel ini, tentunya masih ingat, ini adalah kacer yang aku loloh pakai Horijo itu ya. Jika ada yang belum tahu, link videonya ada di pojok kanan atas. Seperti youtuber yang lain kan, kayaknya saya ngikutin yang senior. Seperti pada judulnya, Horijo tuh memang terbukti kacer jadi cepat tumbuh bulu, kacer jadi cepat besar. Bukan karena apa-apa, bukan karena ramuannya itu pakai mantra atau gimana, tetapi karena Horijo itu kadar proteinnya emang tinggi. Kan setiap bungkus por yang dikemas dari pabrikan itu di belakang bungkusnya tertera kandungan protein sekian, mineral sekian. Makanya saya pilih Horijo itu karena saya rasa itu yang paling cocok buat ngeloloh kacer. Dan sekarang ini buktinya, kacer saya sudah mau mandiri. Ya, makan sendiri, mandi sendiri, itu yang namanya mandiri. Dan untuk pemandiannya bukan saya sebenarnya yang memaksa, karena jika saya tidak sediakan cepuk yang ukurannya lebih besar, si kacer ini setiap pagi akan mandi di cepuk tempat minum. Makanya saya sediakan cepuk yang ukurannya lebih besar, tujuannya untuk dia mandi. Kalau kita kembali ke awal, ada teman saya yang nanya seperti itu. Sebenarnya kalau saya bilang bukan nanya sih, pas kebetulan dia main ke rumah, dia langsung bilang kenapa dimandiin, kenapa dijemur, dan lain-lain. Sebenarnya bicara seperti itu bisa dianggap bicara asal-asalan sih, karena kita kan nggak tahu teman kita ini ngerawat burung seperti apa dalam setiap harinya. Untuk itu di video ini saya akan jelaskan tentang pertanyaan itu. Untuk pemandian itu kan burung punya insting. Burung kan bisa mengukur suhu tubuhnya sendiri, kapan dia harus mandi, kapan dia harus berjemur. Karena kita ngerawatnya di sangkar kecil, makanya kita yang harus menyesuaikan kebutuhan burung itu sendiri. Dan itu seperti itu tadi, saya sediakan cepuk yang lebih besar supaya dia mandinya lebih puas. Itu untuk pertanyaannya teman saya yang pertama. Lalu untuk penjemuran, kenapa saya jemur? Ya tentunya ada tujuan dalam setiap perawatan ya. Untuk teman-teman semua yang merawat burung pasti sama seperti saya. Kacer ini kan sudah mulai mandiri, makan sendiri, mandi sendiri. Nah, sedangkan untuk jemur kan tidak mungkin si kacer ini mau berjemur sendiri. Kalau tidak kita yang keluarkan, baru kita yang jemur. Kita yang atur waktunya, jemur berapa lama. Untuk saya, kacer seperti ini yang bulunya baru mulai tumbuh seperti ini, bagi saya sinar matahari itu sangat penting untuk pertumbuhan bulunya. Karena teman-teman kicauannya sendiri pasti tahu kan manfaat sinar matahari untuk burung itu. Segala sesuatu yang bernyawa pasti membutuhkan sinar matahari. Tumbuhan aja kalau ndak kena sinar pasti daunnya hijaunya nggak pekat kan, karena tumbuhan pun perlu fotosintesis. Begitupun manusia. Contohnya saya ndak keluar rumah selama 1 minggu, pasti tubuh rasanya aneh kan, yang lihat pun aneh, kenapa kamu pucat begini. Dan itu pasti. Apalagi burung yang habitat aslinya di hutan alam baru kita pelihara. Makanya kita harus menyesuaikan kebutuhan burung itu sendiri. Dan itu pernyataan kedua dari teman saya yang asal-asalan itu. Dan setiap penjemuran pun saya biasanya
terapkan waktu yang berbeda. Kenapa saya terapkan waktu yang berbeda? Ya karena sinar matahari itu kan setiap harinya itu kan tidak nentu. Kadang hari ini terik, besoknya mendung malu-malu. Kalau pas terik itu saya jemur maksimal 5 menit. Untuk burung seusia ini ya tentunya beda dengan kacer-kacer yang sudah dewasa. Kalau pas lagi mendung itu bisa sampai 10 menit karena mataharinya kan malu-malu. Dan jika teman-teman nonton video ini dan perhatikan pornya, kenapa por ini jadi por merah sedangkan pas waktu ngeloloh yang dipakai por hijau, meskipun masih dalam produk yang sama. Mungkin teman-teman ada yang lebih jeli dari saya, kalaupun tidak saya akan jelaskan kenapa saya pakai por merah. Sebelum saya jawab, teman-teman bisa perhatikan di taburan terakhir itu saya berikan por hitam, dan por hitam itu kadar proteinnya 50%. Dan jika teman-teman masih nanya lagi, kan yang ditanya por merah, pertanyaannya kan kenapa merah bukan hijau? Oke, saya jawab. Kenapa saya berikan por merah sedangkan usia si kacer ini sudah lebih besar daripada saat meloloh, dan por merah itu kan proteinnya lebih rendah daripada por hijau. Jika teman-teman bilang begitu, oke teman-teman, betul. Sebenarnya gini, por merah ini saya berikan karena por hijau saya sedang habis, jangkrik pun habis, karena di kios langganan saya itu jangkrik enggak setiap hari ready, kadang pas datang ke situ lagi kehabisan. Nah, kenapa saya tambahkan por hitam? Kan karena por merah ini proteinnya rendah, por hitamnya itu tinggi. Jadi kedua pakan ini saya kombinasikan agar protein untuk si burung ini tetap terjaga. Seperti itu. Dan saya kira sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah mohon koreksi di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa.